Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan materi metode pembelajaran anak usia dini. Kelompok 5 beranggotakan 1. Nisa Fadila Harini Putri dengan NIM 057, 2. Atina Balkis Azhara dengan NIM 103, dan Sherly Clarissa dengan NIM 114. Yang pertama, pengertian metode pembelajaran. Metode adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah dibuat dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun secara optimal. Dengan kata lain, metode pembelajaran adalah teknik penyajian yang dikuasai oleh seorang guru untuk menyajikan materi pelajaran kepada murid di dalam kelas, baik secara individual maupun secara kelompok. 2. Ciri-ciri metode yang baik untuk proses belajar mengajar. Yang pertama, bersifat luas, fleksibel, dan memiliki daya yang sesuai dengan watak murid dan materi. 2. Bersifat fungsional dalam menyatukan teori dengan praktek dan mengantarkan murid pada kemampuan praktis. 3. Tidak mereduksi materi, bahkan sebaliknya mengembangkan materi. 4. Memberikan keleluasaan pada murid untuk menyatakan pendapat. 5. Mampu menempatkan guru dalam posisi yang tepat, terhormat dalam keseluruhan proses belajar mengajar. Selanjutnya, 3. Penggunaan suatu metode pembelajaran harus memperhatikan beberapa hal berikut. A. Metode yang digunakan dapat membangkitkan motif, minat, atau gairah belajar murid. B. Metode yang digunakan dapat menjamin perkembangan kegiatan kepribadian murid. C. Metode yang digunakan dapat memberikan kesempatan kepada murid untuk mewujudkan hasil karya. D. Metode yang digunakan dapat merangsang keinginan siswa untuk belajar lebih lanjut melakukan eksplorasi dan inovasi. E. Metode yang digunakan dapat mendidik murid dalam teknik belajar sendiri dan cara memperoleh ilmu pengetahuan melalui usaha pribadi. F. Metode yang digunakan dapat menindakkan penyajian dan bersifat verbalitas dan menggantinya dengan pengalaman atau situasi yang nyata dan bertujuan. G. Metode yang digunakan dapat menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai serta sikap-sikap utama yang diharapkan dalam kebiasaan cara bekerja yang baik dalam kehidupan sehari-hari. 4. Ketika seorang guru dalam memilih metode pembelajaran untuk digunakan dalam praktik mengajar, maka harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. 1. Tidak ada metode yang paling unggul karena semua metode mempunyai karakteristik yang berbeda-beda dan memiliki kelemahan serta keunggulan masing-masing. 2. Setiap metode hanya sesuai untuk pembelajaran sejumlah kompetensi tertentu dan tidak sesuai untuk pembelajaran sejumlah kompetensi lainnya. 3. Setiap kompetensi memiliki karakteristik yang umum maupun yang spesifik sehingga pembelajaran suatu kompetensi membutuhkan metode tertentu yang mungkin tidak sama dengan kompetensi yang lain. 4. Setiap siswa memiliki sensitivitas berbeda terhadap metode pembelajaran. 5. Setiap siswa memiliki bekal perilaku yang berbeda serta tingkat kecerdasan yang berbeda pula. 6. Setiap materi pembelajaran membutuhkan waktu dan sarana yang berbeda. 7. Tidak semua sekolah memiliki sarana dan fasilitas lainnya yang lengkap. 8. Setiap guru memiliki kemampuan dan sikap yang berbeda dalam menerapkan suatu metode pembelajaran. Yang kelima yaitu prinsip-prinsip metode dalam proses belajar mengajar adalah sebagai berikut. Yang A, prinsip motivasi dan tujuan belajar. B, prinsip kematangan dan perbedaan individual. C, prinsip penyediaan peluang dan pengalaman praktis. D, integrasi pemahaman dan pengalaman. E, prinsip fungsional. Kemudian yang F, prinsip penggembiraan. Macam-macam metode pembelajaran pendidikan anak usia dini
Di sini ada yang pertama, metode bermain. Bermain adalah aktivitas anak sehari-hari sebagaimana seseorang mengerti apa yang dimaksud dengan bermain. Namun demikian, mereka tidak dapat memberikan batasan apa yang dimaksud dengan bermain. Kemudian yang kedua adalah metode cerita. Metode cerita adalah metode dalam proses belajar mengajar di mana seorang guru menyampaikan cerita secara lisan kepada sejumlah murid yang pada umumnya bersifat pasif. Yang ketiga adalah metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah metode pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru dengan memperlihatkan kepada seluruh murid tentang cara melakukan sesuatu. Kemudian yang keempat adalah metode simulasi. Jadi metode simulasi ini adalah metode belajar mengajar dengan cara menirukan situasi tiruan untuk memahami konsep, prinsip, atau keterampilan tertentu. Metode ini digunakan sebagai asumsi bahwa tidak semua proses belajar bisa dilakukan secara langsung pada objek yang sebenarnya. Kemudian yang kelima adalah metode karya wisata. Metode karya wisata ini adalah cara mengajar yang dilaksanakan dengan jalan mengajak para murid keluar kelas, mengunjungi suatu tempat untuk mempelajari atau menyelidiki hal tertentu di bawah bimbingan guru. Kemudian yang terakhir ini metode tanya-jawab. Metode tanya-jawab adalah metode yang digunakan dalam proses belajar mengajar dengan menggunakan pertanyaan yang diajukan oleh guru kepada murid. Metode ini bertujuan mengukur kemampuan siswa dan merangsang perhatian siswa terhadap materi. Sekian dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.